Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirat walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan yang mulia Al-Fakhamah, Al-Alamah, kulli masyayikh Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Kontak Surya Layasir Narasa PPKM, wabil khusus kepada Abi Mursidina Sayyidina Pangersa Syekh Muhammad Abdul Gaus Saifullah Masya Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Kamil Al-Mukammil Al-Mahdi radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus kepada para wakil talqin Pangersa Aba Aus yang hadir pada saat ini, Syekh Haji Mustafa dari Madura, Syekh Haji Anang Ashari dari Surabaya, Syekh Haji Imam Sutiono SAG dari Purbalingga, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Para hujjaj, asatid, ustadzat, para petugas manakiban khidmat amaliyah, dimulai dari MC sampai pada pembacaan manakib Tuan Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirruh. Nah, saya hormati Sahibul Hajat, Pemangku Manakiban Ibu Hajah Al-Najmah dari Tasikmalaya. Ibu, perkenalkan saya juga dari Tasikmalaya. Sama-sama dari Tasik begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Ibu Hajah Nizma beserta keluarga senantiasa sehat walafiat, berada di dalam tajambaran rohmaniyah, selalu bahagia, lancar urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu yang memfasilitasi, khususnya Ibu Hajah Bunda Haya beserta tim. Semoga semuanya selalu dilancarkan urusannya,
banyak rezekinya, sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Para sesepuh, para tokoh, Ibu Hajah Dr. Sari Sukmono, Bapak, Ibu lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, Ibu semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Alhamdulillah izinkan saya, sebetulnya ini yang mengisi suami saya, berhubung suami saya sedang tugas ke Pulau Nias, maka izinkan saya untuk menggantikan beliau. Sebetulnya saya ini kalau bicara, ini sebetulnya kalau berbentuk mengajari tidak, tapi hanya sekedar sharing. Kenapa? Karena saya yakin di sini ibu-ibu, bapak-bapak ahli ibadah semua. Mana tiban aja ini berapa kali sehari. Pagi, ba'da subuh, kemudian jam 8.38 sudah dimulai, belum nanti malam, belum zikirnya. Masya Allah, banyak ring-ring ibadah yang sudah guru kita atur untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Salah satu output dari kita belajar thoriqah, berthoriqah, menjadi salik, ya, di dalam suluk kita menuju Allah dengan tuan guru yang namanya Pangersa Aba'al. Sebetulnya namanya kan lumayan panjang, Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Tapi karena untuk kemudahan kita, maka Abah dengan sangat low profil menyuruh kita juga untuk meringankan kita, untuk orang yang sulit, misalkan berat gitu ya, dengan apa? Dengan sebutan Aba'al. Ini adalah salah satu kajembaran rohmaniyahnya beliau. Nah, salah satu outputnya adalah bagaimana kita berjumpa dengan Allah. Waduh, ini luar biasa ini, Masya Allah. Berjumpa dengan Allah, liqa'ullah. Maka di dalam bulan yang mulia ini, di dalam huruf ro kan diterangkan robitoh kepada fanafisih nanti outputnya. Nah, setelah fanafisih, fanafillah. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitanya hilang. Sehingga apa? Yang ada yang maha kekal abadi, yaitu yang menciptakan kita. Itu kalau sudah fanafillah. Untuk berjalan ke fanafillah luar biasa Bapak Ibu. Yang harus dijalani. Tapi kita jangan khawatir, jangan takut, kata Abah mah yang penting ikut. Nanti pasti akan terbawa. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka kita punya banyak bahan bacaan atau yang disebut sumber referensi begitu ya. Nah, di antara referensi yang sering kita gunakan, yang sering kita jadikan sebagai kita berpedoman, di antaranya adalah di bukunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Karena beliau adalah Syekh Mursyid kita yang ke-19. Ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu berbahagia dan dalam kajembaran rohmaniyahnya Allah. Sejak lama manusia ini sebetulnya selalu membicarakan tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaannya, apakah mungkin, apakah bisa manusia berjumpa dengan Allah dalam kehidupan ini? Terus bagaimana caranya? Nah, ini menjadi misteri terus terang. Para ilmuwan pun memikirkannya, para ibu bapak ya. Maka kalau di dalam dunia barat, William James pada abad ke-19 ini berupaya apa? Mengungkap misteri dengan menjabarkan
berbagai pengalaman keruhaniahan lah kalau kita bilangnya di dalam bukunya yang berjudul The Varieties of Religious Experience. Nah, dalam buku ini ya, William James ini menggunakan juga referensi dari bukunya Imam Al-Ghazali. Nama bukunya tuh Hujatul Islam gitu ya, judul bukunya. Ditambah dengan pengalaman William James itu sendiri. Memang William James ini sangat gemar kepada Imam Al-Ghazali. Makanya di dalam bukunya itu ada referensi Hujatul Islam. Nah, ini beliau mencoba mengungkapkan bahwa ada sesuatu di luar kita. Siapa pencipta kita? Kenapa? Karena manusia ini terbatas pengetahuannya. Manusia ini kan terkukung dengan panca indera yang 5. Padahal manusia punya ada satu lagi alat apa? Yang namanya hati. Wajar maka manusia berproses mengenali Tuhannya kembali. Padahal kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam bukunya Sirul Asrar bahwa kita telah mengadakan perjanjian yang disebut Mu'ahadatul Azaliyah. MOU dengan Allah yang disebut perjanjian azali. Kenapa? Karena kita ada di alam azali, Bapak Ibu. Nah, memasuki abad ke-20, pembahasan mengenai bagaimana mencari Allah, mencari pencipta diwarnai dengan paham sekuler. Ya, karena asal itu berproses. Ya, pada saat itu menurut orang-orang yang umum. Akhirnya apa? Kalau paham sekuler sudah menguasai atau sudah banyak yang ada di dalam otak manusia tersebut, maka manusia akan bergantung kepada dirinya sendiri dan memisahkan diri kepada Tuhan. Makanya kalau orang sekuler tidak mau melibatkan adanya Tuhan. Misalkan dia berhasil, maka dia menganggap bahwa keberhasilannya berasal dari usahanya sendiri. Dia lupa kepada yang menciptakannya. Nah, itu disebut pemahaman sekuler. Nah, kerinduan kepada Tuhan dianggap sebagai hal-hal yang lain gitu ya, yang tidak boleh dicampur dengan kehidupan manusia. Padahal apa? Padahal itu yang sejati yang harus dialami oleh manusia. Dan ini disebut oleh para ilmuwan, ini adalah apa? Misteri kehidupan yang tertinggi. Bagaimana ada seorang ahli terapi, Dr. Emil Peng, dalam bukunya, yang Search for the Ultimate Meaning, bahwa makna tertinggi ya itu harusnya kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia makna tertinggi dalam kehidupannya bukan kembali kepada Tuhan, tapi kembali kepada apa? Kepada dirinya sendiri. Maka menurut kebanyakan orang, karena berdiri sendiri itulah sehingga menjadi orang bertahan hidup, bertahan semangatnya dalam mencapai kesuksesan. Dia lupa kepada yang menciptakan. Nah, Sigmund Freud ya, juga menganggap bahwa hal-hal mengenai ketuhanan adalah ilusi. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat. Mana Tuhan kan begitu ya. Itu terjadi juga kepada Bani Israel ketika Nabi Musa pergi khalwat 40 hari. Nabi Musa bisa menitipkan, wahai Harun, aku titipkan umat kita ini. Tolonglah dibimbing, jangan sampai mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, ketika mereka mulai perbuatan tercela, Nabi Harun memperingati dan sampai mereka apa? Kami tidak akan nurut, tidak akan mau beriman kepada Allah sampai kami bisa melihat Allah dengan nyata. Jadi melihat Allah dengan nyata apa? Dengan panca indera. Nah, itulah tantangan orang-orang beriman. Maka Rene Guneang menyebut masa ini sebagai krisis kehidupan modern. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, makanya kita bahagia kagak pernah ada yang namanya krisis kehidupan. Kan hati kita tenang, betul tidak? Aman, nyaman kan ya, walaupun problem ada tapi kita nyaman, tenang kan, tidak sepanik orang-orang yang
kepada yang menciptakannya. Ya meskipun demikian kehidupan manusia, maka naluri dasar manusia adalah rindu kepada Allah. Nah, dalam ilmu psikologi, ya, ketika meneliti anak-anak begitu ya, atau manusia, kapan sih manusia itu bertanya tentang Tuhan? Dan ternyata seorang manusia itu bertanya tentang Tuhannya ketika rata-rata umur balita, usia 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun sudah mulai bertanya, Ibu siapa saya ini? Ibu siapa yang menciptakan saya? Itu sudah ada yang bertanya. Kalau ada yang belum bertanya umur 5 tahun mungkin lagi senang main begitu ya. Tapi kritis itu sudah muncul. Siapa yang menciptakan saya kok tiba-tiba saya ada gitu ya. Nah, itu sudah mulai. Maka itu tak menunjukkan adanya naluri dasar manusia yang tersirat di dalam kalbu yang tidak bisa dihindari. Maka perjumpaan dengan Allah itu luar biasa. Banyak dibahas di dalam kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Munqidh bin Abdullah, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dan Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghawus, termasuk Al-Qadiri An-Naqsyabandi di dalam kitabnya Fadailus Suhur. Ibu-ibu, bapak-bapak, nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita kepada apa perjanjian ajali kita. Ketika kita ditanya, ya, ketika ditanya di alam azali, kata Allah apa firman Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Tuhanmu sekalian? Pada saat itu kita masih ruh-ruh. Semuanya. Dan pada saat itu Ruru menjawab, qalu bala syahidna. Ya, sungguh kami telah menyaksikan. Waktu itu kita belum punya badan fisik yang kasar ini. Waktu itu kita dalam bentuk ruh. Di mana ruh itu bersifat latifah. Bersifat lembut. Maka hati yang lembut itu bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya hati kita lembut? Harus mensucikan hati kita dari banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Nah, kata Tuan Abdul Qadir Al-Jailani bahwa perjanjian ajal ini adalah inti agama. Kata itu hutang. Orang yang hidup berhutang kepada Allah dan harus membayarnya dengan bertakwa kepada Allah. Ibu Bapak, makanya kalau di ayat kalau ada apa? Ada perintah takwa. Nah, setelah Allah membuat ibaratnya menatar kita lah pada saat ruh, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jasad-jasad manusia yang akan lahir ke bumi. Lahirlah manusia ke bumi, tapi apa yang terjadi? Lupa kepada Allah yang menciptakan. Saking sayangnya Allah kepada kita, apa yang terjadi? Allah tidak membiarkan kita sesat, tapi Allah mengutus para utusannya dari jenis manusia, yaitu para nabi, para rasul, para nabi plus rasul, dan para penerusnya. Gunanya apa? Supaya mengingatkan kita kembali kepada Allah. Apa itu ma'rifatullah? Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Maka di sini ketika manusia lupa kepada Allah, tidak mau balik begitu ya. Kenapa? Masih betah di alam dunia. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanya oleh Sayyidina Ali, wahai Umar, apa yang membuatku masih berada di alam dunia? Apa kata Sayyidina Umar? Saya masih ada di alam dunia karena apa? Karena ada jihad fisabilillah. Nah, ini introspeksi buat diri kita. Kenapa kita masih sedang berada di alam dunia? Nah, kita ikuti saja perintah Allah. Kita ibadah kepada Allah dan ibadah juga termasuk jihad fisabilillah. Di mana saja, kapan saja, ya kita berzikir kepada Allah.
Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafiluna ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaktibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan Allah, maksudnya tidak mau berjumpa dengan Allah dan merasa puas dengan kehidupan dunia, dan mereka merasa nyaman dengan dunia, betah di dunia, dan mereka yang selalu berpaling daripada ayat-ayat kami, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka akibat dari perbuatan yang mereka kerjakan. Jadi dunia ini merupakan tempat kita transit, Ibu Bapak, sebelum menuju Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kali. Maka luar biasa di dalam ajaran Thariqah ini kita diajarkan dengan yang namanya ihsan. Apa itu ihsan? Melihat Allah, maksudnya menyaksikan Allah ya ketika kita beribadah. Nah, di dalam ihsan itu ada dua tingkatan. Yang pertama, kan kita ini merasa belum melihat Allah, maka Allah menyaksikan kita. Dan tingkatan yang paling tinggi, ketika kita beribadah, kita menyaksikan Allah. Kenapa? Karena orang yang bisa menyaksikan itu mesti orang suci, yang disebut al-arif billah, orang yang sudah marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ujian dan cobaan di dalam bertoriko ini luar biasa. Sehingga apa? Itu saya pernah dengar, saya keluar dari toriko begitu. Masya Allah. Mereka tidak tahu, itu di dalam hadisnya ya. Apa akibat orang yang keluar dari kita membuat perjanjian atau disebut baiat atau disebut talqin begitu. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, man khala'a ya dan min ta'ati laqiyallah la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang berlepas tangan memutus dari baiat dalam mentaati Allah, maka ia akan bertemu Allah dengan tanpa membawa hujjah. Hujjah itu artinya alasan. Jadi ketika dia bertemu dengan Allah, itu dia tidak membawa hujjah. Kenapa? Ya siapa tahu kenapa ada pertanyaan-pertanyaan dari yang mesti dijawab. Maka disebut hujjah, ya, jawaban dalil gitu ya. Barang siapa yang mati tanpa baiat yang mengalungi lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa firman Allah? Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu semuanya akan berjumpa dengannya. Dan berikanlah kabar berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Jadi, Masya Allah, dengan adanya godaan, cobaan, ujian, ya, baik dari diri kita, baik dari dalam dan dari luar. Kalau dari diri ya hawa nafsu, dari luar yaitu setan-setan, ya, anak buah iblis begitu ya, termasuk iblisnya, itu luar biasa. Banyak apa? Banyak yang tidak mengimani berjumpa dengan Allah. Maka sesuai di dalam bulan Maulid ini, siapa yang bisa mengcopy paste? Yang pertama adalah orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Nah, kita ini luar biasanya di dalam bertoriko diajarkan untuk sampai kepada Allah dengan terbang. Dengan apa? Dengan alat zikir kita, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bersair dalam bukunya Sirul Asrar, hati orang-orang arif memiliki mata,
yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa, juga memiliki sayap yang bisa terbang, mengepak hingga alam malakut Tuhan pencipta alam. Nah, Masya Allah. Nah, ahli-ahli marifat disebut juga waliullah atau kekasih Allah. Nah, ini biasanya tidak ada yang dapat mengetahui siapa wali Allah kecuali Allah sendiri. Dan orang-orang di sekelilingnya bagi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Ada di dalam sebuah lagu ya, kalau zaman dulu Nasidaria gitu, saya sering dengar dari ibu saya. Ini kita kalau menuju surga, apalagi kalau menuju yang punya surga. Ini menuju surganya saja. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya, ke surga saja mesti orang suci. Bagaimana kehadapan yang punya surga? Aduh, Masya Allah. Makanya kita sebetulnya wajib masuk ke dalam sufi. Itu sufinya berada di dalam thariqah. Alhamdulillah kita sudah masuk thariqah. Kita dibaiat atau di MOU kan dengan apa? Dengan yang namanya talqin, zikir dari Tuan Syekh Pangarsa Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Orang suci pasti hatinya suci. Di mana itu hati adanya di dalam, kalau hati itu di dalam bahasa Arab itu disebutnya jantung, kalau dalam bahasa Indonesia al-qalbu. Tapi kalau secara hakikat namanya hati nurani. Inna fil jasad ibni Adam mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya pada jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika buruk atau rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Maka itu adalah hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, menurut para ilmuwan, ternyata di dalam hati kita itu ada benang pita putih gitu ya. Kalau kita dulu kan pakai kaset tuh, yang sebelum zaman sekarang pakai flash disk. Kalau zaman dulu kan kita pakai kaset. Nah, itu pitanya sangat kecil dan warna putih. Makanya di dalam firman Allah, apabila manusia mengerjakan dosa, maka ternuktohlah noda hitam di dalam hatinya. Warna hati kan merah ya Bu ya. Merah hati begitu ya. Nah kalau ternuktoh melakukan dosa, titik lagi terus, maka hatinya bisa menghitam. Campuran antara warna merah hati dengan warna hitam, maka menjadi hitam. Kalau sudah menjadi hitam, maka apa? Yang akan terjadi, hatinya menjadi keras seperti batu. Nah itulah yang mesti kita hindari, jangan sampai hati kita menjadi hitam. Makanya tiap ini manakibang, tiap ini zikir ya ibu bapak, bagaimana supaya kita bisa melembutkan hati untuk menjadi orang suci, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu bapak yang berbahagia, kita mah sekarang nggak usah lari kemana-mana. Dan juga apa? Kadang-kadang ikhwan ada banyak yang suka mengamalkan amalan dari yang lain. Padahal amalan di dalam thariqah ini luar biasa banyaknya. Mari kita istiqomah ya dengan amalan-amalan Tuan Syekh. Ya walaupun kita tidak akan bisa mengejar Abah, tapi kita berusaha mengerjakan apa yang sudah Abah perintahkan kepada kita. Tentunya dengan kesabaran, dengan keikhlasan, insya Allah kita akan menjadi murid-murid Abah yang ibaratnya kecipratan lah kesuciannya, begitu ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat bagi semuanya dan khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Kalau ada yang salah datang dari saya dan yang benar hakikatnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah di alil badari ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi alil badari ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hatur nuhun. Ya, Sadayana. sama-sama. Terima kasih Ustazah Nur Aziza. Terima kasih untuk hikmah ilmiahnya. Mudah-mudahan kita tambah takwa dalam beribadah. Terima kasih, selamat kepada pemangku hajat Ibu Ainisma. Terima kasih juga kepada para wakil talqin yang sudah hadir, Kia Mustafa, Kia Anang, dan Kia Imam. Terima kasih juga kepada semua petugas, semua ikhwan akhwat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya, semoga lancar semua urusan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit Bunda. Ya, silakan. Ya, Bu Ustazah, mohon pamit. Assalamualaikum.